Selamat malam para pemirsa kami di Indonesia dan selamat sore bagi yang berada di Eropa Barat. Saya Juara Rimanta Ginting sebagai Ketua Dewan Juri Lomba Video Kuliner Karo 2021 yang dilaksanakan oleh Trali Katara, Tradisi Lisan Karo Nusantara akan mengumumkan pemenang dari lomba ini. Tapi sebelum mengumumkan para pemenangnya, pemenang 1, 2, dan 3, saya akan memberikan beberapa gambaran baik tentang juri maupun penjurian serta berapa kira-kira, atau bukan kira-kira, berapa pastinya jumlah peserta. Ada 14 peserta yang terdiri dari individu maupun kelompok. Masing-masing peserta mengirimkan 2 video. 1 berisikan menu utama, 2 berisikan gabungan menu utama dan menu penutup. Selain video, para peserta juga mengirimkan resep menu utama, resep menu pembuka, dan resep menu penutup. Dan kami, para juri, terdiri dari 3. Saya, salah satu dari anggota Dewan Juri, merangkap ketua. Nelly Sembiring, anggota Dewan Juri. Dapur Big Sri, anggota Dewan Juri. Dapur Big Sri bernama Sri Ngena Guru-Guru Singa. Ketiga anggota Dewan Juri ini membagi tugasnya, sehingga tidak ada benturan untuk menilai hal yang sama dengan beda penilaian. Saya memusatkan perhatian pada video. Bagaimana video dibuat oleh para peserta. Nanti saya sebutkan kriterianya. Ada 3 kriteria untuk menilai video. Dapur Big Sri atau Sri Ngena Guru-Guru Singa memberi penilaian kepada muatan kini karon dari resep. Nelly Bruce Miring memberi penilaian kepada penerimaan, kemungkinan penerimaan dari dunia luar. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu kriteria atau cara masing-masing juri ini menilai. Saya mulai dengan Dapur Big Sri. Dapur Big Sri, sebagaimana saya katakan tadi, menilai muatan kini karonnya. Seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa membanggakan kuliner yang diciptakan itu. Apakah dia berbentuk modifikasi? Apakah betul-betul inovasi baru, ciptaan baru? Tapi berapa banyak muatan kini karon di dalam ciptaan baru itu? Nah, dia mempergunakan 3 kriteria. 1, pemilihan bahan. Kalau misalnya bahannya genjer, contohnya. Oke, itu genjer itu adalah bahan makanan Indonesia, dikenal di mana-mana. Banyak orang Karo juga suka. Saya juga suka genjer, apalagi kalau sebagai bahan pecel. Tapi orang Karo tidak begitu dekat dengan genjer secara kini karon. Lain halnya misalnya umbut. Oke, sekarang juga sudah populer umbut di supermarket. Kita bisa temukan umbut dan bisa beli di sana. Suku-suku lain juga menganggap umbut sebagai masakan tradisional. Tapi Karo juga, sebelum kenal suku lain, sebelum kenal supermarket, merasa itu sangat bahan makanan Karo.
Saya sendiri melihat, terutama dari dalam ritual kematian. Jadi umbut itu menjadi bahan campuran atau penambah dari daging. Apakah itu daging lembu atau daging babi? Biasanya hanya untuk kematian buat campurannya umbut. Oke. Nah, bagaimana pula dengan buncis misalnya? Buncis itu dari segi historis itu dibawa oleh Belanda ke dataran tinggi Karo, dan Belanda sendiri mengenal itu dari orang-orang Indian, asalnya dari Amerika, benua Amerika, orang Indian yang awalnya mengembangkan buncis. Tapi kita orang-orang Karo sudah sangat dekat dengan buncis. Ya, kita merasa itu adalah sayuran kita. Nah, hal-hal seperti itulah maksud saya, dari segi bahan kita serahkan kepada Dapur Big Sri menilainya. Dialah yang menilai muatan kini karonnya. Oke. Itu kriteria pertama dari Dapur Big Sri. Kriteria kedua adalah pengolahannya. Nah, diolah bagaimana? Kalau misalnya tumis, oke, semua orang Indonesia sekarang sudah mengenal cara memasak tumis, ditumiskan, tumiskan, ya. Tapi tidak begitu khas Karo kalau ditumiskan itu. Apa? Tangaskan, tangaskan, tangaskan. Nah, tapi begitulah pengolahannya kalau misalnya di tempat lain di banyak dunia juga ada pengasapan daging, pengasapan ikan. Di Karo juga ada. Nah, ada yang diasinkan, ada yang dikeringkan. Macam-macam cara pengolahan bahan, cara masak, apakah dengan ramuan jahe atau tanpa ramuan jahe. Oh ya, dari semua peserta Karo yang mau rata-rata bilang bahan andalannya adalah cekala. Ya, semua memakai cekala. Nah, bahkan ada peserta yang bilang cekala memperpanjang usia. Apakah benar? Oke, kita percaya saja karena tidak ada ruginya mempercayai cekala memperpanjang usia. Maaf sebentar, mari kita minum. Itu kemudian kriteria kedua tadi itu pengolahan. Kriteria ketiga penyajian. Nah, penyajian juga menjadi salah satu kriteria dari juri lain, Nelly Bruce Bering. Bahkan itu yang paling penting bagi dia. Walaupun di Dapur Big Sri tidak sangat menonjol sama dengan kriteria yang lainnya, tapi di Nelly Sembiring soal penyajian. Kita nanti kembali, nanti kita ke Nelly Sembiring, tapi penyajian juga apakah cara Karo, apakah cara tidak non Karo. Misalnya kalau kita disajikan di daun pisang, ya orang Jawa juga menyajikan banyak makanan di daun pisang. Bagaimana kira-kira? Nah, itu kan bukan kapasitas saya, bukan keahlian saya menilai itu. Makanya kita serahkan kepada Dapur Big Sri. Saya hanya sebagai ketua Dewan Juri menjembatani para pemirsa, para peserta dengan juri ini. Tapi itu adalah keahlian jurinya. Sekarang kita pindah ke Nelly Bruce Bering. Kalau tadi Dapur Big Sri adalah seorang pengusaha makanan tradisional Karo di Medan, bisa pesan berbagai jenis masakan tradisional Karo kepada dia, hubungi lewat WhatsApp atau Messenger atau telepon biasa. Dia ada di Simalingkar, bisa pesan cimpa,
pesan masakan untuk ritual busur-busuri, dan banyak ritual karo lainnya. Informasi lebih banyak bisa kontak langsung Dapur Bik Sri di Facebook. Nah, Nelly Bruce Sembiring dulunya adalah seorang penyanyi di dataran tinggi Karo dan Medan. Kemudian dia bertemu dengan suaminya sekarang, Michelle. Dia ke Belanda. Di Belanda dia bekerja di sebuah restoran Indonesia. Dan dari situ, restoran yang lumayan atau paling besar di kota Leiden, namanya Surakarta. Restoran itu juga memberikan pendidikan untuk mengurus restoran dan sekalian memberikan diploma. Dan Nelly mendapatkan diploma Horeca dari situ. Nah, dan dia membuka restoran sendiri. Dan restoran dia adalah salah satu di antara 2 restoran yang terbaik di kota Leiden. Dan lumayan terkenal. Dia mulai dengan sebenarnya toko. Toko itu dalam bahasa Belanda di sini kita datang, ada disediakan makanan sudah selesai ya. Makanan sudah selesai, kita pesan ini dibungkus take away dan dibawa pulang. Kadang-kadang ada 1 atau 2 meja kosong, bisa makan di sana dengan murah meriah tapi enak. Saya dulu sering makan ke situ, masih murah. Sekarang sudah restoran, sudah lebih mahal. Justru karena setelah restoran saya makan gratis di situ. Karena kalau saya datang ke situ ada kegiatan dengan sang owner, itu Nelly Bruce Sembiring sendiri, ya saya ditraktir makan gratis. Walaupun dengan teman-teman lain seperti dengan Vanda, dengan Ande Aren, dengan Juni, dengan yang lain-lain, kami sering pesan di situ sebagai tamu, makan, bayar, tapi ngobrol, koyok sama pemiliknya sebagai teman. Oke? Nah, itulah Nelly Bruce Sembiring. Kalau datang ke Leiden, datanglah ke restoran Sumatra House. Dia menilai, inti penilaian dia, apakah karya kuliner Karo atau yang dianggap kuliner Karo ini bisa diterima masyarakat internasional. Nah, di situ keahlian dia. Soal apakah punya muatan Karo, punya muatan kini Karon, itu tugasnya Dapur Bik Sri. Ya, tapi apakah bisa diterima oleh masyarakat internasional, itu tugasnya Nelly Bruce Sembiring. Seperti kemarin, salah satu ciri makanan tradisional Karo itu adalah darah, tasak 3 atau disebut tasak telu, pakai darah ayam. Nah, kita juga bangga, terlepas dari soal haram atau pantang makan itu, tidak hanya di dalam agama Islam, tapi juga di dalam Advent, mungkin juga agama lain melarang itu, tapi salah satu ciri khas masakan atau kuliner Karo itu bumbunya darah, seperti BPK, babi panggang Karo. Kata Nelly kemarin kepada saya, ngobrol-ngobrol, itu orang Barat tidak akan makan. Bukan karena pantang agama, bukan karena apa, mereka pikir semua penyakit ada di dalam darah. Soal benar atau tidak benar ini soal lain, ini masing-masing, nanti itu bukan tugas kita sekarang. Tapi begitulah anggapan mereka, maka tidak akan diterima. Itulah salah satu contoh konkret bagaimana dia menilai karya dari lomba ini. Dia mengajukan 3 kriteria. Maaf, saya lupa
apa saja kemarin. Nanti saya bisa dibaca semua apa yang saya omongkan ini akan bisa dibaca. Satu, ya yang terpenting itu penyajian. Penyajian bagaimana disajikan. Kedua adalah tampilan visual. Jadi kalau kelihatannya kental, warna hitam, pekat, mereka kurang selera dan tidak apa. Tapi kalau misalnya ada kombinasi buncis dengan wortel, warnanya oranye, hijau, cantik seperti itu, nah itu mereka suka. Nanti menarik ini saya jelaskan bagaimana untuk Nelly, peserta dari Swedia, itu Irma Veronica Bruginting. Bagi saya videonya lumayan bernilai rendah, ya, video. Tapi bagi Nelly, yang ditampilkannya, bahan dan penyajian yang dia buat adalah bagus sekali, sangat bernilai tinggi. Nah, itu maksud saya tadi, jangan bandingkan kok dari juara ginting itu, padahal sama-sama buru ginting, nilainya rendah. Ya tentu saja karena kita sudah sering sebutkan, usahakan videonya horizontal, landscape, seperti sekarang yang kalian lihat ini landscape, terdam, bedem, bukan vertikal. Ya, dia pakai vertikal. Walaupun saya bisa mengerti mengapa seperti dia dan Rosbina Brutarigan dengan posisi kamera yang vertikal. Mereka mengerjakannya sendiri. Tidak ada kameramen. Jadi diletak kameranya, kemudian mereka. Nah, oke. Ya, risikonya ya nilai lebih rendah. Ya, begitu saja. Dan sekarang saya mau jelaskan bagaimana kriteria penilaian saya sendiri sebagai anggota Dewan Juri. Fokus saya adalah video. Jadi saya hanya menilai video. Tidak menilai kini karon dari resep, tidak menilai acceptability, penerimaan dunia internasional terhadap resep itu, terhadap kuliner itu saya tidak nilai. Saya hanya menilai pure, bersih, murni videonya menarik atau tidak. Bagaimana saya bisa menilai video itu menarik atau tidak? Saya ajukan 3 kriteria. 1, yaitu kelayakan tayang. Nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi coba catat saja di dalam benak terlebih dahulu kelayakan tayang. Kedua, korelasi antara penjelasan video dengan resep yang dijelaskan. Ya, penjelasan tidak hanya kata-kata, tapi dengan gambar, dengan ini. Nah, juga dengan kata-kata ya. Kalau kita misalnya cerita Gunung Sinabung meletus dan rakyat di sekitarnya menderita, untuk menjelaskan mengapa memilih bahan umbut menjadi masakannya, dalam video itu korelasi 0, bahkan itu negatif, nggak ada hubungan sama sekali, ya. Nah, jadi hubungan atau korelasinya ada korelasi keras, korelasi ketat, korelasi dekat, kuat, ada korelasi lemah, tapi masih ada korelasinya, hanya saja lemah. Ada yang sama sekali, seperti contoh yang saya katakan tadi, tidak ada hubungannya. Nah, itu kriteria kedua. Kriteria ketiga itu aspek hiburannya. Video itu harus menghibur. Ya, video apapun itu harus menghibur. Maksud saya, kalau bosan
walaupun videonya penting, berisi ilmu pengetahuan tinggi, berisi pesan penting dari Tuhan, ya, atau apa saja. Tapi kalau membosankan, misalnya, saudara-saudara, para pemirsa, kami di sini memasak ikan gembung. Ikan gembung, saudara. Nah, itu saya ngomong itu aja kalian. Cepatinlah, umumkan siapa pemenang. Kan begitu. Kan begitu di dalam hati kalian masing-masing kan. Gak usah banyak cerita, gak usah banyak gua. Tapi ya, ini pula lah kesempatan saya untuk jual cerita agar didengar kalau saya jual koyok. Dalam kesempatan lain, kalian sudah pergi. Ini, kapan diumumkan? Ya udahlah, nggak umumkan, jangan banyak diceritain lagi. Oke. Jadi ada aspek hiburannya itu seperti Tama Ingan lah misalnya, dibuatnya ada sandiwaranya. Halo Nande, ya halo, ada apa? Nah, begini, saya mendengar dari Trali Katara mau mengadakan lomba masak nih. Nah, kan di aspek hiburannya, walaupun dia serius ngomongnya dari ketawa. Kami panitia aja pun merasa tersanjung. Trali Katara mau mengadakan lomba masak. Nah, kan merasa terjadi. Nah, itu aspek hiburan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah saya ceritakan pembagian tugas dari para dewan juri. Dari saya sendiri, saya sudah gambarkan kriteria pertama itu. Oh ya, saya belum jelaskan sebenarnya. Saya baru menjelaskan aspek hiburan itu harus enak ditonton, tidak membosankan. Ya, apa saja boleh. Kita bisa bertahan menonton suatu film atau video, ada dua hal yang utama. Satu, mungkin lebih, pasti lebih. Maksud saya, dua hal utama saya sebutkan dulu. Di kalangan ilmuwan, ya, ilmuwan akademisi, walaupun membosankan, tapi kalau penting dan menarik tema, jadi serius, bisa informatif atau suatu pengetahuan baru, bisa kita tekun mendengarkan, menonton, walaupun untuk orang lain itu sangat membosankan. Oke, itu satu bisa informatif. Tapi coba bayangkan, tidak informatif, tidak ada pengetahuan yang menarik, yang penting dari situ, tapi ngomongnya jual atau store sendiri. Nah, itu membosankan. Ada hal lain seperti saya tadi ceritakan, Tama Ingana. Ya, halo Nande ya kak, ada apa? Nah, katanya ada lomba. Jadi ada kita apa yang mereka akan bicarakan selanjutnya. Nah, walaupun para pemainnya serius, tanpa senyum, tapi kita tertarik dan bisa ketawa juga. Nah, bisa juga hal-hal lucu. Lain halnya misalnya seperti yang ditampilkan oleh duo Makaro. Duo Makaro menjelaskan ini umbut. Apa tadi ya? Bukan umbut tapi sesuatu yang dijelaskan juga dalam, umbut dari Galuh Si Uncim, bisa diganti dengan Galuh Si Tabar. Di Karo dipakai juga persilihi sebagai pengganti tubuh manusia. Nah, itu pembelajaran, ada pelajaran baru, informatif. Orang yang tertarik kepada kebudayaan Karo
akan mengikutinya. Ya. Oke, Dapur Sri bisa menilainya muatan kini karonya tinggi, itu urusannya. Tapi urusan saya, video ini membuat orang bertahan menontonnya sampai habis. Itu saja. Ya. Atau misalnya menampilkan perempuan cantik. Ya, saya tidak bilang yang mana dari video ini, nanti nggak sedap kan. Tapi kan, gitu kita nontonnya. Macam-macam cara. Saya hanya menilai dari segi video, nggak dari segi makanan, nggak dari segi kuliner. Walaupun saya tidak buta mengenai masak memasak, saya bisa juga memasak untuk banyak orang dan setiap hari memasak di rumah. Tapi sekarang ini itu saya serahkan saja kepada yang memang betul-betul profesional lah. Itu permen kami Guru Singa, Dapur Bik Sri, dan impal kami Nelly Bruce Bering. Okay? Kemudian kriteria yang lain dari saya itu kelayakan tayang, layak tayang. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau vertikal ada tidak kurang. Yang saya ingat 3 video vertikal. Bukan landscape. Padahal kita sudah ingatkan dari panitia agar mengirim video yang landscape. Horizontal. Letaknya kira-kira begini. Bukan begini. Nah, dan itu kalau kita tampilkan di YouTube, banyak sekali warna hitam kiri-kiri mengganggu mata. Jadi nilai kenikmatan menontonnya sangat berkurang. Juga kurang informatif karena banyak hal yang seperti yang dilakukan oleh Rosbina Brutarigan. Belangannya, kualinya nggak nampak penuh karena vertikal itu. Jadi itu juga mengganggu perasaan, mengganggu mata kalau kuali itu terpotong. Padahal kalau tadi dia landscape bisa nampak penuh kualinya. Ya, banyak hal lain bisa kita tampilkan di situ. Nah, jadi ada beberapa video yang langsung yang lain-lainnya ikut turun nilainya karena awalnya sudah yang vertikal itu merusak semuanya. Dan ini penting sekali, bukan hanya untuk lomba ini, bukan hanya untuk soal makanan, soal-soal yang lain nanti perlu sekali diperhatikan. Saya ulangi ini, saya tekankan ini karena arahan kami terlalu diharapkan kepada kaum profesional. Kaum profesional itu nggak perlu diajar lebih hebat mereka dari saya, dari soal video, tapi kami mau para amatir, ya, mau mama maupun bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, dengan teknologi baru HP bisa menjadi kameramen kalau memenuhi persyaratan standar ini tadi. Buat aja vertikal. Nah, itu kelayakan tayang itu sebenarnya hanya syarat-syarat standar. Setelah dia buat horizontal, maksud saya bukan vertikal, horizontal. Kalau sudah dia horizontal, usahakan still, tenang, jangan pindah ke sana, pindah ke sini, bergetar, enggak. Usahakan setenang mungkin. Nah, membuat diam itu kan siapa aja bisa, nggak perlu profesional, kameramen profesional untuk membuat begini saya, tenang. Nah, selangkah lebih bagus dari sekedar tidak tahu apa-apa, misalnya membuat pergerakan seperti ini pelan.
sabar, tapi tetap usahakan setenang mungkin, lebih dekat, atau menjauh. Kalau sudah terbiasa nanti, nah, bisa cepat. Oke? Nah, itu maksud saya, layak ditonton. Standar. Kalau sudah memenuhi standar, saya akan berikan nilai 6 atau 7. Lebih bagus dari standar, artinya seperti tadi, bergerak sudah lebih cepat, lebih pintar. Nah, saya beri nilai 8. Itu kelayakan. Oh iya, isi dari gambar juga termasuk dalam perhitungan kelayakan tayang. Misalnya ada peserta, kalau tidak salah Silvani Bro Perangin-angin, memotong ayam. Nah, bagi penonton barat itu, janganlah ada binatang yang disiksa. Boleh makan, orang-orang barat juga makan daging ayam, tapi jangan lihat ayamnya disiksa. Kalaupun di rumah potong itu lembu atau apa, sekali pancung, sekali tembak, selesai. Dan mereka tidak perlu lihat itu. Nah, kalau kita mau go internasional, agak-agak diperhatikan juga lah kode etik internasional. Ya. Apalagi ilapahi, dipotongi ayam ditukai. Itu dari video Silvani Bro Perangin-angin. Nah, supaya nanti para peserta juga memaklumi, kalau saya tidak katakan ini mungkin tidak tahu kenapa bagus video saya, tapi ya kriteria kelayakan ditonton itu kita ingin juga kalau ada orang barat, paling tidak suami-suami, saudari-saudari kita, atau istri-istri, saudara-saudara kita yang kawin dengan orang-orang luar negeri, mau tertarik menonton itu. Ada anaknya. Nah, jadi minat ke Karo itu bukan hanya lewat wisata atau apa, tapi lewat diaspora yang sudah kawin dengan orang-orang barat atau orang-orang Asia lainnya, atau dengan orang-orang Afrika, walaupun mungkin tidak banyak. Oke, itu kelayakan ditonton. Korelasi tadi saya sudah jelaskan, ada korelasi yang lemah dari penjelasan. Tapi ya ada korelasi lemah, tapi kalau nilai amusemennya, nilai hiburannya tinggi, ya itu baik juga, karena ada kriteria berikutnya. Pokoknya intinya enak ditonton. Itu saja kriteria dari saya. Jangan nanti bagus, memang mantap, penuh pengetahuan, penuh pembelajaran, dekat dengan Allah, dengan Tuhan, tapi ya, bosan nontonnya. Nah, itu pasti akan nilai rendah dari saya. Dan yang terakhir, sebelum saya umumkan, ada yang menarik. Misalnya, pemenang 1, dengan pemenang 2, sebenarnya sama-sama bagus. Ya. Hanya sedikit. Yang satu ini lebih bagus dari yang lain. Lucunya, pemenang 1 ini mendapat nilai sangat tinggi dari juri yang 2. Dari saya sebenarnya lebih rendah. Memang masih tinggi, kalau nggak mungkin menjadi juara 1. Tapi saya menilai lebih tinggi dari yang kemudian terpilih menjadi juara 2. Karena menurut saya yang juara 2 nilai amusemennya sangat tinggi. Ya. Ada cerita. Tapi untuk kini karonnya, mungkin bagi ya
saya tangkap dari juri yang lain, saya tidak bilang, karena saya tidak berhak menilai itu ya. Saya tidak berhak menilai itu. Saya hanya menilai video. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai ketua dewan juri, penilaian dari dua anggota juri yang lain, mereka sama-sama menilai yang satu ini tadi lebih tinggi dari yang lain. Nah, itu nanti saya ceritakan. Yang menariknya, kedua orang ini, satu dan dua, ada kontras yang menarik. Satu tinggal di pusat kekuatan, pusat power politik. Ya. Satu lagi dekat hutan, daerah terisolir. Demikian juga juara 3 dengan, saya tidak bilang juara 4 karena memang tidak ada juara 4, yang menduduki urutan keempat. Urutan keempat ini tidak hanya satu orang pula, ada beberapa orang. Perbandingan mereka yang menduduki urutan keempat ini punya nilai sama. Kalau tidak salah punya nilai sama-sama 61. Satu tinggal di pelosok, satu lagi tinggal di pusat kota. Jadi yang saya mau katakan di sini, yang mendapat nilai tinggi itu sama saja, mau di kota mau di pelosok, kesempatan untuk mendapat nilai lebih tinggi itu sama. Hanya saja seberapa mampu mereka memanfaatkan keuntungan dari tinggal di kota atau tinggal di desa. Seberapa banyak mereka bisa meminimalisir tinggal di kota, kerugian tinggal di kota, dan meminimalisir kerugian tinggal di desa. Nah, oke, itu nanti saya jelaskan setelah video ini. Sampai ketemu. Ya, mengenai yang terakhir, apa yang saya katakan, nanti saya bicarakan setelah pengumuman siapa pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3. Saya mulai dengan mengumumkan pemenang ketiga. Saya juara Rimanta Ginting, ketua Dewan Juri, lomba video kuliner Karo 2021 yang dilaksanakan oleh Trali Katara, Tradisi Lisan Karo Nusantara, menyatakan sebagai pemenang ketiga atau juara 3 adalah dari dataran tinggi Karo, Karo Gugung, di bagian Karo Judu atau Karo Hulu, desa komponis terkenal dari Karo, yaitu Jagadepari, dan kampung itu bernama Seberaya. Peserta
lagu dari Jaga Depari juga membawa peserta ini mendapat nilai tinggi, walaupun ada sedikit false, tapi pas sekali alamiah, nggak ada latihan-latihan ini. Nah, siapakah dia? Pada lomba sebelumnya juga dia, kalau tidak salah, di urutan ketiga, lomba Nuri-Nuri tahun lalu, dialah Anggi Karo sekali. Bebre Depari. Nah, selamat kita ucapkan kepada anak kita, adik kita, atau kempu kita yang masih baru saja menamatkan SMA, atau kakak kita, Anggi Peru Karo sekali, dari Desa Seberaya, Bebre Depari. Nah, sekarang siapa juara kedua? Para peserta lain pasti tarik nafas, sedangkan Anggi sudah bisa tersenyum, meskipun di saat-saat sekarang dia dalam keadaan berat. Tidak usah saya sebutkan berita-berita, kami dengar semua berita, walaupun tidak bisa menyampaikan apa-apa, dan bukan kami tidak tahu, dan bukan kami tidak berempati, tapi ya, oke, siangkan saja. Dan nanti kami akan ulas mengapa Anggi pantas mendapat urutan ketiga. Bukan karena yang saya bilang ini macam, kami tetap objektif. Kami janji dan akan jelaskan secara transparan bagaimana kami sangat objektif dalam hal ini. Sebagai juara kedua adalah dari luar Pulau Sumatera. Ya, dari mana? Banyak dari luar Pulau Sumatera, ada Eropa, luar Pulau Sumatera juga. Nah, juara kedua adalah Tama Ingana. Terdiri dari 3 orang. Kalau tidak salah ini dari Depok. Dipimpin oleh Bro Tarigan. Juga akan kami jelaskan mengapa Tama Ingana mendapat posisi juara kedua. Kalau saya pribadi membayangkan, bukan mengharapkan, itu tidak pantas saya bilang mengharapkan, tapi meramalkan dia akan menjadi juara 1. Karena untuk nilai video, memang dari saya dia mendapat nilai yang terbaik. Kelompok ini mendapat nilai yang terbaik. Saya kasih nilai 10. Nanti akan transparan, akan saya tunjukkan, kami tunjukkan semua. Dari kriteria ini sekian nilainya, kriteria ini sekian nilainya. Jadi kelayakan tayang yang tertinggi adalah dari Tama Ingana. Tapi untuk penilaian Kini Karon dan penerimaan dunia internasional terhadap resep yang mereka tawarkan, ternyata ada yang lain yang lebih baik menurut 2 juri ini. Kalau menurut saya sebagai juri, ya ini yang terbaik untuk video. Lebih baik dari yang mendapat posisi juara 1. Tapi untuk 2 juri yang lain, nah, yang juara 1 ini yang terbaik, mendapat nilai lebih baik. Oke. Siapa? Lihat. Kalau juara kedua adalah
semua perempuan, ibu-ibu pula. Yang juara satu ini bukan hanya satu orang, ada beberapa, dan semua laki-laki. Dan masih muda pula, belum tamat SMA pun. Nah, itu nanti saya jelaskan mengapa mendapat nilai tinggi juga seorang remaja laki-laki. Ini kan tanda-tanda awal dari modernisasi. Kalau dulu anak laki-laki masak, ikut pula lomba masak, iya. Ngolalah mantambaran raken. Seperti saya dulu, suatu SMP itu suka sekali tanam bunga. Ya, tanam bunga. Kawan-kawan sebaya saya bilang, kau bencong kamu. Enggak juga sekarang saya. Dikenal oleh teman-teman orang Belanda sini, pintar masak. Enggak ada yang nuduh saya bencong. Trede. Kaki lebih ya. Saya dulu sering tanam bunga di rumah kita di Titirantai, beli bunga ke toko bunga dari ayahnya Reno Surbakti di Pasar 1 Padang Bulan itu. Ayahnya Reno Surbakti jual bunga, ada ember-ember atau timba bocor, dia jadikan pot bunga, taruh tanah, tanam bunga suplir, ya, bunga teh lembu, bahkan ada bunga nusa, nusa apa ya? Nusa Indah. Nusa Indah. Akhirnya nanti dilarang bunga Nusa Indah karena dipakai campur bodrek untuk madat. Banyak bunga suplir, bunga sedap malam, macam-macam. Nah, siapa kin juara satu ini? Ya, kalau juara 3 tadi perlu karo sekali, juara satu ini kalak karo sekali dai. Duo Makaro dari Rampah Karo Hilir. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada juara 1, 2, dan 3. Nanti akan saya bahas pada urutan-urutan lainnya walaupun tidak ada hadiahnya. Sekian, sampai ketemu lagi di pembahasan yang lain. Saya juara Rimanta Ginting mewakili Dewan Juri yang lain, yaitu Nelly Buru Sembiring dan Dapur Big Sri. Terima kasih kepada panitia yang sudah menugaskan kami. Terima kasih kepada Trali Katara. Terima kasih terutama kepada peserta yang telah menyelamatkan panitia, karena pada awalnya tidak ada peserta, tapi kemudian lumayan 14 itu sudah hebat. Apalagi ada peserta dari Swedia, ada peserta dari Belanda, dan ada peserta dari pelosok. Terima kasih kepada semua, kepada pelayan restoran Sumatera House yang telah memberikan minuman dan makanan kepada saya kemarin waktu datang ke sana untuk membicarakan hal ini. Dan khususnya terima kasih kepada Ketua Panitia Nande Kevin Berubarus, Sekretaris Panitia Bapak Rafa Sembiring Meliala, Bendahara Panitia Sri Ulina Berukaro sekali, dan Ketua Trali Katara Bastanta Sembiring Meliala, juga sponsor ketat Trali Katara Ita Apulina Bro Tarigan. Menjua-jua, sampai ketemu lagi.